Shalom, kembali kita berjumpa dalam program Renungan PMK Kataros edisi Senin 20 Juli tahun 2026. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Nas firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tema renungan bagi kita hari ini, agen perdamaian. Saudara kekasih, status atau identitas seseorang biasanya dipahami atas dasar fungsi. Secara duniawi, status yang melekat pada diri seseorang biasanya dilihat dari apa yang orang tersebut hasilkan atau miliki atau tunjukkan. Sebagai contoh, jika seseorang dari dalam dirinya menghasilkan kebaikan, maka statusnya disebut orang baik. Orang yang memiliki anak, maka statusnya menjadi orang tua. Demikian pula orang yang menunjukkan harta bendanya, maka statusnya disebut sebagai orang kaya. Lantas, apakah status orang percaya juga sama demikian? Ataukah orang percaya memiliki status lain di hadapan Allah? Saudara, melalui suratnya untuk jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan status kita yang sesungguhnya dengan berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kata jadi mempertegas sebuah pernyataan atau simpulan akhir tentang status Paulus, Timotius, dan lainnya. Jadi, Paulus, Timotius, dan para rasul lainnya adalah utusan Kristus, yaitu orang-orang yang secara khusus dipanggil dan diutus oleh Kristus untuk meletakkan dasar ajaran Injil serta membangun jemaat mula-mula. Mereka memikul tanggung jawab kepemimpinan yang berat untuk menggembalakan dan mengarahkan jemaat kepada kebenaran. Keyakinan atas status menjadi sangat penting, karena keyakinan akan status sebagai utusan Kristus bukan sekedar teologi teoritis. Ini adalah jangkar yang menjaga seorang pelayan Tuhan tetap teguh di tengah badai pelayanan. Tanpa pemahaman yang benar mengenai status ini, pelayanan seringkali akan bergeser menjadi sekedar aktivitas keagamaan atau pencarian validasi pribadi. Tujuan pengutusannya apa? Perhatikan perkataan Paulus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dunia saat ini penuh dengan permusuhan, perpecahan, dan keterasingan manusia dari penciptanya. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjadi jembatan. Kita adalah agen pendamaian. Maka yang harus kita lakukan adalah melalui perkataan kita, menyampaikan kabar baik tentang kasih karunia Tuhan. Dan melalui perbuatan, kita menunjukkan karakter Kristus yang penuh pengampunan, kasih dan kesabaran di lingkungan hidup kita. Ini adalah bagian yang paling menggetarkan, yaitu ketika kita hidup dan bertindak sesuai dengan panggilan kita. Dunia seharusnya bisa melihat wajah Allah melalui cara kita berbicara dan bersikap. Sayangnya, jangankan dunia melihat wajah Allah melalui cara kita berbicara dan bersikap, diutus pun banyak orang yang menolaknya atau menerima pengutusan itu, tapi lari dan memilih tidak setia.
Bagaimana cara agar kita setia pada tugas pengutusan yang Allah berikan? Yang pertama, mengubah fokus dari hasil ketaatan. Artinya jangan terjebak dalam godaan untuk mengukur keberhasilan pengutusan yang kita lakukan melalui angka. Dalam hal ini jumlah jemaat, kesuksesan program, atau apresiasi manusia. Yang kedua, sadar bahwa kita adalah utusan Kristus. Kita berbicara dengan otoritas surgawi. Ingat bahwa sumber otoritas mengatasi intimidasi. Dan yang terakhir adalah menjaga motivasi yang murni. Banyak pelayan Tuhan jatuh ke dalam dosa kesombongan karena merasa di atas orang yang dilayani. Saudara, agen pendamaian Kristus yang berbahagia, tantangan menjadi agen pendamaian Kristus itu berat. Dunia sering menolak pesan tentang pendamaian dengan Allah karena melihat perilaku utusannya yang justru penuh kebencian, kemunafikan, atau keserakahan. Namun ingat bahwa tidak semua orang dipilih menjadi agennya. Maka ingat 3 hal ini. Yang mengutus kita adalah Kristus, yang memberikan otoritas adalah Kristus, dan jaga motivasi yang murni. Maka seberat apapun tantangannya pasti dapat dilalui, asalkan kita bergantung penuh kepada yang mengutus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jalan mendaki ke puncak bukit, singgah sebentar di bawah pohon jati. Meski dunia terasa semakin sulit, duta Kristus setia hingga mati. Amin. Demikian renungan PMK Kataros bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.